Pertama-tama siapkan wadah lalu isi dengan tanah. Kemudian masukkan cacing yang sudah disiapkan ke dalam tanah. Lalu tanam tumbuhan di dalam tanah. Selanjutnya masukkan bekicot. Dan masukkan pula belalang. Selanjutnya tutup wadah dengan melubangi permukaan atasnya dengan tujuan mempermudah sirkulasi udara. Ekosistem memiliki dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Yang pertama, komponen biotik. Komponen biotik pada suatu ekosistem berupa makhluk hidup. Ekosistem sendiri tak akan pernah terbentuk tanpa adanya makhluk hidup di dalamnya. Dengan adanya keberadaan makhluk hidup, kemudian membentuk suatu rantai makanan dalam suatu ekosistem. Dalam ekosistem darat yang kami buat, terdapat komponen biotik yang terdiri dari tumbuh-tumbuhan sebagai organisme autotrof atau produsen, karena organisme ini mampu membuat makanannya sendiri, bahkan ia membuat makanan bagi organisme lain yang tinggal di ekosistem. Selain itu juga ada bekicot dan belalang. Bekicot dan belalang termasuk komponen biotik sebagai organisme heterotrof karena mereka memperoleh makanan dari organisme autotrof atau produsen dan akan memakan sesama organisme heterotrof lainnya. Komponen biotik lainnya adalah cacing tanah. Organisme ini sebagai pengurai atau dekomposer yang merupakan golongan terakhir dari komponen biotik dalam sebuah ekosistem. Dengan kata lain, cacing tanah, organisme yang bekerja untuk merubah bahan-bahan organik dari organisme yang telah mati menjadi senyawa anorganik melalui suatu proses yang dinamakan dekomposisi. Selanjutnya, komponen yang kedua yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda-benda yang bukan makhluk hidup yang berada di lingkungan. Komponen abiotik ikut mempengaruhi kelangsungan hidup. Komponen abiotik yang ada pada ekosistem darat yang kami buat terdiri dari tanah. Tanah sebagai media tumbuhnya tanaman. Selain itu, tanah juga sebagai tempat tinggal organisme-organisme seperti cacing tanah, tumbuh-tumbuhan, bahkan air. Dan adanya air dapat mempengaruhi distribusi suatu organisme. Komponen abiotik selanjutnya yaitu cahaya matahari. Cahaya matahari adalah salah satu komponen abiotik yang memiliki peran penting untuk membantu keberlangsungan proses fotosintesis pada tumbuhan. Selanjutnya ada udara. Udara adalah komponen abiotik yang menjadi kebutuhan primer dari seluruh organisme yang fungsinya untuk sistem pernafasan. Sedangkan karbon dioksida yaitu hasil dari respirasi makhluk hidup dan dihasilkan oleh manusia dan juga hewan. Nah, karbon dioksida sangat diperlukan oleh tumbuhan untuk membantu keberlangsungan proses fotosintesis.